Jelang pembacaan tuntutan, pemeriksaan Ferdy Sambo dan Putri Chandrawati sebagai terdakwa diwarnai derai air mata. Ferdy Sambo menangis ketika memberi kesaksian pada hakim. Pun dengan Putri Chandrawati yang terus-menerus menitikan air mata selama jalannya sidang. Setelah pemeriksaan Sambo dan Putri sebagai terdakwa, agenda sidang selanjutnya yakni pembacaan tuntutan dari jaksa penuntut umum. Sambo diperiksa sebagai terdakwa pada Selasa, tanggal 10 Januari tahun 2023. Suaranya bergetar hingga menangis ketika hakim mendalami cerita dugaan pemerkosaan yang dialami Putri Chandrawati di Magelang pada tanggal 7 Juli tahun 2022. Sambo kembali menangis ketika disinggung soal nasib keempat anaknya. Pun begitu Putri yang menangis ketika menceritakan dugaan pemerkosaan yang dilakukan Yosua. Ia berharap tidak ada asumsi negatif dari kasus yang menimpanya. Sembari menangis, Putri menyinggung keluarga dan anaknya yang juga harus terdampak atas kasus ini. Menurut analisis psikolog forensik Reza Indragiri Amril, menilai tangisan Putri soal anak dan keluarga terlihat tulus. Walau begitu, Reza meragukan tangis Putri saat menceritakan tentang dugaan pemerkosaan yang dituduhkan pada Yosua. Reza memaparkan, dari analisis psikologi dia melihat terdapat sejumlah kejanggalan dari keterangan Putri yang mengaku menjadi korban pelecehan oleh Yosua. Pertama adalah soal reaksi Putri yang disebut sempat mengalami freeze alias tonic immobility menurut ahli Asosiasi Psikolog Forensik Indonesia, Reni Kusumawardani, yang dihadirkan dalam persidangan beberapa waktu lalu. Menurut Reza, sikap freeze atau tak bisa merespon adalah tanda lumpuhnya prefrontal cortex atau bagian otak yang berperan dalam proses berpikir. Ketika kondisi itu terjadi, maka korban pemerkosaan tidak mampu berpikir, menggerakkan tubuh buat melawan atau melarikan diri. Reza mengatakan, mengacu kepada riset terhadap 298 korban pemerkosaan, waktu mereka mengalami gejala tidak merespons atau freeze itu bervariasi, mulai dari 2 hingga 37 hari. Sementara menurut ahli hukum pidana dari Universitas Trisakti Asep Iwan Iriawan, tingkah para terdakwa dengan memperlihatkan kesedihan tidak menjadi pertimbangan bagi jaksa atau hakim dalam menyampaikan tuntutan atau vonis. Asep yang juga mantan hakim mengatakan, penyusunan tuntutan oleh jaksa atau vonis dari majelis hakim dilakukan berdasarkan berbagai fakta persidangan yang terungkap dan tidak memperhitungkan gimmick dari para terdakwa.